Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Kartika, kelas 3TA 88, jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan kolom pada pembangunan gedung. Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut seiring dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemerataan pembangunan, sehingga memunculkan berbagai inovasi pembangunan yang semakin berkembang. Salah satunya adalah pembangunan gedung bertingkat. Pembangunan gedung dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan fasilitas umum dan tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Universitas Gunadarma adalah salah satu perguruan tinggi yang setiap tahunnya melakukan perkembangan infrastruktur. Mengingat gedung perkuliahan menjadi kebutuhan utama dan sebagai identitas kampus itu sendiri. Sejak tahun 2018, Universitas Gunadarma melakukan pembangunan gedung 1 Kampus F8 Fakultas Kedokteran yang terletak di Jalan Kompleks RTM Tugu Cimanggis, Kota Depok. Universitas Gunadarma bergerak sebagai owner dalam pembangunannya. Universitas Gunadarma membentuk tim desain struktur dan arsitektur Gunadarma atau yang biasa dikenal dengan PDSA Gunadarma. Gedung 1 Kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma terdiri dari 11 lantai dengan rincian 9 lantai gedung perkuliahan, 1 lantai mezzanine, dan 1 lantai roof tank. Luas lahan gedung 1 seluas 14.000 meter persegi dan luas bangunan sebesar 638 meter persegi dengan tinggi bangunan 44,8 meter. Tipe kontrak dalam pembangunan gedung 1 adalah unit price contract dan sistem pembayarannya adalah monthly progress. Untuk saat ini, gedung 1 sedang dalam tahap proses finishing. Metode pelaksanaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan konstruksi yang dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah direncanakan, serta telah dirancang sesuai dengan standar atau syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah pembangunan gedung terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan finishing. Tahap tersebut dilakukan secara berkaitan dan saling berhubungan. Fokus pembahasan yang diambil dalam pembuatan video ini adalah terkait dengan pekerjaan kolom pada bagian pekerjaan struktur atas pembangunan gedung. Kolom merupakan elemen utama pada struktur bangunan yang berfungsi untuk menyangga beban aksial tekan vertikal, sehingga perencanaan dimensi kolom perlu diperhatikan. Pengaruh beban yang besar akan menimbulkan distribusi beban vertikal kolom yang cukup besar pula. Akibat dari distribusi beban vertikal kolom yang diteruskan ke fondasi dapat menyebabkan bagian dasar fondasi mengalami tegangan. Akibat dari tegangan tersebut, tanah memberikan respon gaya reaksi vertikal ke atas atau gaya geser. Kombinasi beban dan gaya geser inilah yang menimbulkan keretakan dan membuat daerah beton tekan mengecil. Letak titik kritis pada kolom adalah tiap-tiap join kolom. Join kolom adalah titik yang menghubungkan kolom lantai sebelumnya dengan kolom di lantai selanjutnya. Semakin besar beban yang ditopangnya, maka akan semakin besar pula dimensi kolom yang akan dibangun.
Metode pelaksanaan pekerjaan kolom terdiri dari: pertama, marking as kolom. Kedua, fabrikasi tulangan kolom dan bekisting kolom. Ketiga, yaitu pemasangan tulangan kolom. Keempat, pemasangan sepatu kolom. 5. Pemasangan beton decking. 6. Pembersihan area kolom. 7. Pemasangan bekisting kolom. 8. Pengecekan verticality kolom. 9. Yaitu pengecoran kolom. 10. Yaitu pelepasan bekisting kolom. Dan yang terakhir adalah perawatan kolom. Berikut adalah langkah-langkah metode pelaksanaan pekerjaan kolom pada pembangunan gedung. Hal pertama yang harus dilakukan adalah marking as kolom. Penentuan as kolom dilakukan dengan cara survei menggunakan alat teodolit. Titik as kolom ditentukan berdasarkan as kolom pada lantai sebelumnya. Pemindahan as kolom ke lantai berikutnya dari lantai sebelumnya yaitu dengan cara membuat lubang pada pelat lantai. Lubang tersebut nantinya akan ditutup kembali setelah pemindahan as kolom selesai. As kolom tersebut diperoleh dari hasil pekerjaan pengukuran dan pematokan yang dilakukan sebelumnya. Caranya yaitu dengan memberi tanda berupa garis pada pelat lantai. Pemberian tanda berupa garis pada pelat lantai dilakukan menggunakan alat berupa marking tool. Metode pelaksanaan pekerjaan kolom yang kedua adalah fabrikasi tulangan kolom dan bekisting kolom. Proses fabrikasi tulangan kolom adalah tahapan perakitan tulangan kolom sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan di tempat yang telah disediakan. Proses tersebut meliputi proses pembengkokan, pemotongan, serta penyambungan tulangan. Pemotongan dilakukan dengan alat bar cutter. Pembengkokan besi umumnya dilakukan untuk besi tulangan sengkang dengan menggunakan alat bar bending. Pembengkokan sengkang dilakukan agar bentuk sengkang dapat mengikuti bentuk tulangan utama. Fungsi sengkang yaitu menahan gaya geser dari tulangan utama. Penyambungan tulangan utama dan sengkang menggunakan kawat benrad. Untuk jaraknya, masing-masing tulangan disesuaikan dengan perencanaan. Sedangkan untuk fabrikasi bekisting sebelumnya dibuat dengan ukuran dan dimensi yang telah direncanakan sebelumnya. Bekisting kolom terbuat dari bahan utama berupa plywood. Tahapan ketiga adalah pemasangan tulangan kolom. Pekerjaan pemasangan tulangan kolom dilakukan dengan bantuan alat berat berupa tower crane. Proses pemasangan tulangan kolom dimulai dengan pengangkatan tulangan kolom ke lokasi pemasangan. Lalu, tulangan kolom diposisikan secara perlahan tepat di atas stek kolom yang akan disambung.
Sesudah bagian overlapping tulangan kolom disambung dengan stek kolom menerus dari kolom sebelumnya, lalu diikat dengan kawat benrat. Tahap keempat adalah pemasangan sepatu kolom. Sepatu kolom terbuat dari baja. Fungsi dari sepatu kolom adalah sebagai pengaku posisi tulangan kolom. Hal tersebut agar tulangan kolom tidak berubah posisi pada saat dilaksanakan proses pengecoran. Fungsi lain dari sepatu kolom adalah penahan bekisting bagian bawah agar posisi bekisting tidak berubah dan ukuran kolom benar. Pembuatan sepatu kolom dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dilas atau dibor. Untuk Gedung 1 Kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, pembuatan sepatu kolom dilakukan dengan cara dibor. Lalu, dilakukan pemasangan bajanya. Proses selanjutnya yaitu proses pemasangan beton decking. Pembuatan beton decking dilakukan dengan cetakan yang sudah disiapkan, sesuai dengan ketebalan yang direncanakan, lalu dikeringkan. Pemasangan beton decking dilakukan pada setiap sisi kolom dengan jarak yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan keenam adalah pembersihan area kolom. Cleaning atau pembersihan area kolom dilakukan dengan menggunakan air kompresor. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya debu maupun kotoran seperti tanah, sisa-sisa kawat pengikat tulangan, dan kotoran lainnya di tempat yang akan dicor. Kotoran yang menempel di area kolom jika tidak dibersihkan akan mempengaruhi daya rekat antar beton sehingga mempengaruhi kekuatan dari beton itu sendiri. Proses selanjutnya adalah pemasangan bekisting kolom. Pekerjaan pemasangan bekisting kolom dilakukan dengan bantuan alat berat berupa tower crane. Bekisting kolom yang sudah diatur dengan ketinggian dan dimensi kolom sesuai perencanaan diberikan foam oil yang berfungsi untuk melumasi permukaan bekisting agar beton tidak menempel pada permukaan bekisting saat pembongkaran dilakukan. Bekisting lalu diangkat dengan bantuan tower crane dan dipasang tegak dengan diperkuat oleh penyangga bekisting kolom. Proses selanjutnya adalah proses pengecekan verticality kolom. Pengukuran tegak lurus bekisting kolom menggunakan alat sederhana, yaitu tali yang diikat dengan unting-unting dan digantung pada kayu yang dipasang tegak lurus dengan bekisting kolom. Pengukuran dilakukan dengan melihat tegak lurusnya tali. Bila tali tidak tegak lurus dengan bekisting kolom, maka bekisting perlu di-bracing atau dikencangkan perkuatan push-pull agar dapat membentuk bekisting kolom yang sesuai dengan dimensi kolom.
Setelah kolom dinyatakan selesai memenuhi tahap pengecekan, maka dilakukan pengecoran kolom. Pengecoran kolom dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk di Gedung 1 Kampus F8 sendiri, pengecoran dilakukan pada siang hari, yaitu pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Langkah pertama dari tahap pengecoran adalah cairan karbon dituangkan pada kolom. Fungsi cairan karbon adalah untuk perekat antar beton sebelumnya dengan beton yang baru dituangkan. Kedua, beton dituangkan pada bucket cor. Bucket cor tersebut disambung dengan pipa tremi. Hal ini dikarenakan pipa tremi dapat memudahkan pengerjaan. Bucket cor yang berisi bubur beton lalu diangkat dengan bantuan alat berat berupa tower crane. Penuangan beton dari bucket cor dilakukan secara perlahan dan bertahap. Jika beton sedang diratakan, maka pipa tremi diikat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya segregasi. Segregasi adalah terjadinya pemisahan agregat, sehingga dapat mengurangi mutu beton yang telah direncanakan. Selama berlangsungnya proses pengecoran kolom, maka digunakan alat penggetar berupa vibrator. Vibrator digunakan untuk menggerakkan campuran beton agar beton mengisi celah-celah kecil yang ada, serta menutup rongga-rongga udara pada beton agar mencapai kepadatan yang maksimal. Tahapan selanjutnya yaitu pembongkaran bekisting kolom. Pembongkaran bekisting kolom dapat dilakukan setelah beton berumur 12 jam. Waktu 12 jam tersebut diasumsikan bahwa beton telah mengeras. Pertama, yang dilakukan dalam pelepasan bekisting kolom ialah mengendurkan push-pull. Tie rod yang ada pada bekisting kolom dikendurkan sehingga bekisting dapat terlepas dari kolom. Bekisting yang sudah lepas dari kolom lalu diangkat dengan bantuan alat berat berupa tower crane, lalu disimpan kembali ke tempat sebelumnya. Proses terakhir adalah perawatan beton. Pelaksanaan perawatan beton dilakukan setelah pembongkaran bekisting selesai dilaksanakan. Proses ini menggunakan media air yang berfungsi sebagai pelembab dan roll sebagai alatnya. Perawatan beton dilakukan pada lapisan permukaan beton yang baru dilepas dari bekistingnya. Proses perawatan beton ini dilakukan dengan tujuan menghindari keretakan pada beton akibat perbedaan suhu. Proses pelaksanaan pekerjaan kolom tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Kondisi di lapangan akan memunculkan berbagai kendala dan permasalahan yang berbeda setiap proyeknya. Permasalahan yang sering muncul dalam proses pelaksanaan pekerjaan kolom adalah sebagai berikut. 1. Tulangan belum terikat dengan kuat. 2. Jarak antar sengkang terlalu jauh. 3. Posisi tulangan yang dipasang miring. Dan yang terakhir adalah beton keropos.